Hai semuanya, saya Dina Ramdhani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan kampus Universitas Puang Lima Galatu, khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Andi Dewi Komala Pratiwi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Rosneni dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Jensun Hijah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan saya Muhammad Syarif Rahmat, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulhijah Hijriyah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Dan saya Dina Ramdhani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Saat ini kita sedang bersama salah satu dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Ghazali SS MPD. Dan tentunya di sini kita akan membahas mengenai Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Puan Rima Galatu. Di sini Bapak selaku dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai program studi kita ini? Apalagi di luar sana banyak pendapat-pendapat yang mengatakan, kenapa sih harus kuliah di Pendidikan Bahasa Indonesia? Kan sejak kita sekolah dari SD sampai SMA kita telah belajar Bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sehubungan dengan tadi bahwa kenapa sih kita harus kuliah di Bahasa Indonesia? Padahal kita dari kecil kita sudah pelajari tentang Bahasa Indonesia. Untuk di program studi ini memang betul bahwa program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Akan tetapi banyak skill yang kita pelajari selain Bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, kita akan mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam. Bukan hanya tentang bahasanya, tapi juga tentang sastra dan budaya dan lain-lain. Nah, selain itu banyak skill yang kita pelajari seperti yang saya bilang tadi. Bukan hanya bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Termasuk yang sekarang kalian laksanakannya ini adalah jurnalisme. Ya, itu akan sangat memiliki peran yang penting untuk masa depan kalian. Selain itu ada juga skill seperti kepariwisataan ada, ya. Bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mempelajari tentang pariwisata yang ada di sekitar kita. Ya. Wow, ternyata banyak juga ya Pak skill yang bisa didapat di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini. Betul sekali. Setelah kita membahas itu, apa sih Pak keistimewaan atau hal positif yang bisa kita dapatkan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini? Nah, tentu saja seperti yang skill-skill yang tadi saya sampaikan, banyak skill yang akan kita dapatkan, ya. Seperti ilmu tentang sastra, budaya, kebahasaan, jurnalisme, dan juga bisa pariwisata tentunya. Itu adalah skill-skill yang akan bermanfaat bukan hanya ketika kita kuliah, tapi nanti ke depannya untuk masa depan adik-adik semua. Wow, ternyata banyak sekali ya keistimewaan yang kita dapat jika kita bergabung di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ketika kita bergabung di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, pasti tentunya kita ingin mencapai tujuan dong, seperti ingin mencari profesi atau pekerjaan yang cocok untuk diri kita. Nah, ketika kita bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, profesi atau pekerjaan seperti apa sih Pak yang bisa kita capai di kemudian hari? Iya, semua orang yang kuliah pasti menginginkan setelah lulusnya nanti akan menjadi apa, akan menjadi sukses seperti apa. Nah, di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini, mungkin orang berpikir bahwa pendidikan bahasa Indonesia, maka lulusannya nanti pasti akan menjadi guru kan? Ya. Padahal tidak
sempit itu, pendidikan bahasa Indonesia memiliki peluang kerja yang sangat besar. Bisa di bank, bisa pegawai, bisa dalam industri film. Ada alumni kita menjadi produser, ada menjadi sutradara, ada menjadi penulis novel. Ya, itu sudah ada. Penulis novel sudah ada, menjadi penulis cerpen, puisi yang sudah go public ya. Sudah buku sudah berapa. Kemudian termasuk pegawai bank yang mungkin kita berpikir bahwa ini guru, ini pendidikan, tidak bisa menjadi pegawai bank. Ya, bisa, semua bisa. Itulah kelebihan pendidikan bahasa Indonesia. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga segala bidang bisa. Jadi ada juga teman dari pendidikan bahasa Indonesia bisa jadi penerjemah. Karena di pendidikan bahasa Indonesia juga belajar tentang bahasa Inggris. Yang tidak hanya belajar 1 kali atau 2 kali, tapi berapa kali dari semester 1 hingga semester tinggi mempelajari tentang bahasa Inggris, ya, dan kepariwisataan. Jadi bisa saja mereka menjadi tour guide, padahal bukan jurusan bahasa Inggris, tapi mereka memiliki kemampuan, skill yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa banyak skill yang kita bisa pelajari di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Masya Allah, ternyata banyak juga ya Pak lapangan pekerjaan buat program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sangat banyak peluangnya. Terus Pak, apa sih fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini? Nah, berbicara tentang fasilitas, bisa kita lihat di belakang ini adalah salah satu fasilitas adalah gedung perkuliahan kita yang terdiri dari beberapa lantai dan beberapa gedung. Kemudian di Prodi Bahasa Indonesia itu memiliki fasilitas seperti laboratorium bahasa, kemudian lahan parkir yang luas, ada musola beribadah. Jadi ketika datang waktu sholat kita masuk ke musola. Dan selain itu ada perpustakaan, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan kemahasiswaan. Banyak kegiatan kemahasiswaan yang nanti akan membantu mahasiswa dalam mengeksplor passion mereka atau hasrat dan keinginan mereka. Jadi bukan hanya di dalam perkuliahan, tapi juga di luar kelas mereka akan memanfaatkan fasilitas untuk menambah skill wawasan mereka. Ya. Nah, tadi kan kita telah membahas program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi sekarang begini Pak, bagaimana jika ada yang tertarik untuk bergabung di program studi pendidikan bahasa Indonesia, tetapi terkendala oleh biaya kuliah? Apakah di sini disediakan beasiswa atau bagaimana ya Pak? Ya, untuk yang terkendala masalah keuangan, di kampus kita menyediakan beberapa beasiswa ya. Ada yang disebut dengan KIP, ada PPA dan juga UKT. Jadi untuk yang merasa terkenal dengan biaya, ada beberapa beasiswa yang bisa menjadi alternatif untuk membantu adik-adik mahasiswa dalam menyelesaikan menyelesaikan pendidikan. Ya. Cukup. Wow, ternyata banyak sekali ya beasiswa di Universitas Puang Primagalatung ini, tentunya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ada pertanyaan terakhir dari saya Pak. Mengapa sih harus memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia? Nah, dari awal tadi saya sudah paparkan semua hal-hal yang kelebihan dan manfaat. Kenapa kelebihan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Jadi untuk adik-adik yang mau bergabung di program studi pendidikan bahasa Indonesia akan banyak mendapatkan manfaat, ya. Manfaat terutama skill dan juga pengalaman hingga nanti setelah selesai kuliah di sini, menimba ilmu di sini, bisa mengaplikasikan apa yang telah didapatkan, skill-skill yang mereka miliki selama berkuliah di Universitas Puang Primagalatung, khususnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Jadi intinya adalah program studi pendidikan bahasa Indonesia sangat memberikan manfaat untuk keberlangsungan masa depan adik-adik semua. Nah, itulah tadi perbincangan kita bersama salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi bagi adik-adik semua. Kepada Bapak Ahmad Ghazali Samad SS MPD, kami mengucapkan terima kasih.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hanya di program pendidikan bahasa